siapa nih Kak Aila? Amelia Fatar, Adi Kusuma dari Yonan Muslim. Yang Fatar silakan maju. Silakan maju. Laci. Nah, boleh nih tepuk tangannya buat Kak Fatar. Untuk Fatar, waktu dan tempat dipersilakan. Selamat pagi teman-teman dan guru kami sekalian. Nama saya Amelia Fatar Kusuma dari kelas Yonan Muslim. Dan untuk acara buku tahun ini saya diberi kesempatan untuk membawa cerita kepada kalian semua. Judul cerita yang akan saya bawa pada pagi hari ini adalah Raden Galuh dan Pusaka Kerajaan. Semoga menyenangkan. Pada suatu hari, di kerajaan yang bernama Kahuripan, hiduplah seorang putri cantik yang bernama Raden Galuh. Dia dikenal tidak hanya karena kecantikannya, tetapi juga karena kecerdasannya. Ayahnya, Raja Kahuripan, sangat bangga kepadanya. Tetapi, ada satu pusaka yang telah menjadi sumber kekuatan dan kejayaan Kahuripan. Keris Sakti Sang Patih. Keris ini diyakini mengandung kekuatan yang mampu melindungi Kahuripan dari segala mara bahaya. Suatu hari, kabar buruk datang. Keris Sakti Sang Patih hilang dari tempat penyimpanannya. Hal ini membuat seluruh kerajaan geger, dan sang raja pun segera memanggil para punggawa dan pasukan untuk mencari pelaku pencurian. Setelah beberapa hari pencarian, mereka tidak menemukan jejak siapapun yang mencurigakan. Tetapi tiba-tiba seorang pemuda misterius bernama Angka Wijaya datang. Dia datang ke istana dan mengaku tahu siapa yang mencuri keris itu. Dia mengaku melihat sebuah kesatria dari kerajaan tetangga, Padang Kuala, yang mencuri pusaka mereka untuk memperlemah Kahuripan. Sang raja segera mengirim pasukan untuk berperang dengan Padang Kuala. Tetapi Raden Galuh merasa ada sesuatu yang aneh. Mengapa keris yang seharusnya memiliki kekuatan sakti dapat dicuri begitu saja? Dia pun memutuskan untuk menyelidiki hal ini sendiri dan mulai mencari Angka Wijaya. Setelah dia menelusuri berbagai desa, akhirnya dia menemukan sebuah gubuk tua di mana Angka Wijaya tinggal. Saat dia bertemu dengan Angka Wijaya, pria itu tersenyum licik dan berkata,
Akhirnya kau datang, putri. Saya telah menunggumu, dan kau datang juga sesuai dengan yang aku rencanakan. Mendengar ini, Raden Galuh bingung. Apa maksudmu? Tanyanya. Kemudian Angkau Wijaya mengungkapkan rencana jahatnya. Ternyata dialah yang mencuri keris sakti ini dan menyembunyikannya untuk memanipulasi Raja Kahuripan agar menyerang Agam Tuana. Untuk menyerang Agam Tuana. Nanti. Ini Dengan pakai begitu, slipnya bang. kedua kerajaan akan saling memaafkan hingga pada akhirnya dia dapat mengambil alih keduanya sebagai raja yang baru. Wajah yang bingung itu berubah menjadi senyum. Rencana yang cilik, tapi sayangnya aku sudah mengetahuinya sejak awal. Kemudian para pasukan muncul dari balik pepohonan dan menangkap Angkau Wijaya dengan mudah. Ternyata Raden Galuh telah menyiapkan sebuah rencana balasan untuk menangkap Angkau Wijaya. Dia sengaja datang sendiri agar memancing kematian Angkau Wijaya, lalu menangkapnya basah. Tetapi saat para prajurit membawa Angkau Wijaya pergi, pria itu hanya tertawa dengan keras. Kau pikir ini sudah berakhir? Keris yang asli masih berada di tanganku. Yang di istana hanyalah tipuan. Kemudian Raden Galuh terkejut. Dia akhirnya sadar bahwa selama ini dia tertipu. Akhir cerita, meskipun Angkau Wijaya tertangkap, keris sakti sejati tidak pernah kembali ke istana. Dan hingga kini tidak ada siapapun yang mengetahui letak kerisnya. Tamat, terima kasih. Terima kasih Kak Fata. Keren banget gak sih Kak ceritanya? Bener banget nih. Nah, daripada lama-lama kita langsung aja gak sih mulai peserta selanjutnya. Siapa nih Kak cantik? Peserta selanjutnya yaitu Tirta Aji Putra Minarun. Aji dan Sedang Janji. Silakan. Untuk Tirta, waktu dan Kak silakan. Tepuk tangannya dong buat kita. Untuk kita waktu dan depan silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, Om Swastiastu, salam kebajikan, dan salam sejahtera. Halo semuanya. Untuk yang terhormat para dewa juri, ya. Nama saya Tirta Aji Putra Nangun dari Yayasan Gandhi. Saya akan menceritakan tentang kerajaan Sriwijaya yang megah. Mari kita berpetualang pada abad 7 dan menyaksikan kerajaan Sriwijaya. Bayangkan kalian berdiri di atas kapal yang berlayar di lautan luas menuju kerajaan yang terkenal akan pusat perdagangan dan pengetahuan. Siap-siap dengarkan cerita ini. Di tepi Sungai Musi berdirilah kerajaan Sriwijaya yang megah. Para biksu pedagang dari Tiongkok, India, hingga Arab berkumpul di pelabuhan Sriwijaya. Lalu
salah satu penjaga pelabuhan berkata, menyapanya. Ini apa namanya? Selamat datang di pelabuhan Sriwijaya. Apapun yang Anda cari pasti ada di Sriwijaya. Lalu salah satu pedagang asing bertanya tentang siapa pemimpin kerajaan Sriwijaya itu. Siapa pemimpin kerajaan ini yang begitu makmur dan terkenal? Lalu penjaga pelabuhan itu menjawabnya dengan bangga. Raja Balaputradewa. Dia adalah raja yang bijaksana, yang menjaga perdamaian dan kemakmuran negeri ini. Lalu di istana Raja Balaputradewa duduk bersama para menterinya. Laut adalah sumber kehidupan kita. Selama ombak terus bergerak, kerajaan Sriwijaya akan tetap berjaya. Kekuatan kita tidak hanya pada pasukan, tetapi persahabatan dari negeri-negeri jauh. Sriwijaya semakin kuat dengan kekuatan ekonominya dan kekuatan maritimnya. Namun seperti laut yang kadang bergejolak, badai pun datang. Kabar buruk datang di istana. Yang mulia, Raja Chola dari India menyerang wilayah kita. Lalu Raja Balaputradewa pun berdiri tegak. Kita akan menjaga negeri ini. Tapi walaupun kita kalah, kerajaan Sriwijaya tidak akan hilang dan tetap di hati mereka. Pertarungan pun terjadi. Walaupun kerajaan Sriwijaya bertahan, tetapi serangan itu melemahkan ekonomi dan kekuatan maritim Sriwijaya. Dan pada akhirnya di abad ke-13 kerajaan ini pun memudar. Tetapi walaupun kerajaan Sriwijaya memudar, Sriwijaya tidak akan hilang dan akan tercatat di buku sejarah sebagai simbol kekuatan, pengetahuan, dan persatuan. Lalu pada akhir jabatan Raja Balaputradewa berkata, selama laut tak pernah kering dan angin tetap selanjutnya, Sriwijaya akan tetap diceritakan dari masa ke masa. Tamat dan terima kasih. Terima kasih banyak. Tepuk tangan ya semua. Buka. Terima kasih Kak Bayu. Kita. Bukan Bayu. Kak. Sorry. Nah, selanjutnya ada Arkanata Khairul Azhar.
kakak dari Year 8 Hawking. Kakak dari Year 8 Hawking. Kakak Year 8 Hawking. Ada apa? Kakak cuma ya udah. Tepuk tangan dong buat kakak. Buat kakak, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya adalah Arkanata Hairul Azam dari Year 8 Hawking, dan maaf persiapan saya kurang. Dan di hari yang berbahagia ini, saya akan menceritakan tentang asal usul nama kota Dumai. Iya, dari di situ aja. Di daerah Dumai berdiri sebuah kerajaan bernama Sri Bunga Tanjung. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang ratu bernama Ciksima. Ratu ini memiliki 7 orang putri yang elok dan rupawan, dikenal dengan Putri 7. Dari ke-7 putri tersebut, putri yang paling cantik namanya Mayang Sari. Pada suatu hari, ke-7 putri itu sedang mandi di lubuk sarang Umay. Tanpa sepengetahuan mereka, ada beberapa pasang mata yang mengamati mereka, yaitu Pangeran Pakuala dan para pengawalnya. Pangeran terpesona dengan kecantikan putri Mayang Sari, dan ia jatuh cinta kepada sang putri. Bahkan Pangeran Pakuala sering berjumpa melingkar, jadi cantik di lubuk Umay, cantik di Umay, ya Dumai. Dari peristiwa inilah konon nama kota Dumai berasal. Beberapa hari kemudian, sang pangeran mengirim utusan untuk meminang putri itu. Pinangan itu pun disambut dengan baik oleh Ratu Ciksima. Namun sayangnya, berdasarkan adat kerajaan, putri ritualah yang berhak menerima pinangan terlebih dahulu. Mengetahui pinangan ditolak, Pangeran Pakuala naik pitam karena malu. Sang pangeran pun segera memerintahkan para tangli pada prajuritnya untuk menyerang kerajaan Sri Bunga Tanjung. Ratu Ciksima yang mengetahui hal itu segera melarikan ke-7 putrinya ke dalam hutan dan membekali mereka makanan yang cukup untuk 3 bulan. Setelah itu, sang ratu kembali ke kerajaan untuk mengadakan perlawanan terhadap pasukan Pangeran Pakuala. Sudah 3 bulan berlalu, tetapi pertempuran antara kedua kerajaan itu tak kunjung usai. Pada suatu hari, Pangeran Pakuala sedang istirahat di hilir Umay berlindung di bawah pohon-pohon bakau. Namun menjelang malam, tiba-tiba mereka tertimpa beribu-ribu buah bakau yang menusuk ke badan. Saat pasukan kerajaan Pakuala tak berdaya, datanglah utusan Ratu Ciksima menghadap Pangeran Pakuala. Ia meminta pangeran untuk menghentikan peperangan karena membuat alam negeri Sri Bunga Tanjung marah. Setelah itu Pangeran Pakuala menyadari kesalahannya dan segera menghentikan peperangan. Pesan moral yang dapat dipetik dari sejarah ini adalah permusuhan akan menimbulkan kerugian dan penyesalan. Setelah itu jangan cepat mengambil keputusan di saat hati sedang penuh dengan amarah. Saya Arkanata Hairul Azam dari Year 8 Hawking. Mohon maaf jika ada kesalahan dan terima kasih. Terima kasih, Kak. Tepuk tangan dong buat kakak. Nih, Nah, langsung aja sama selanjutnya kali ya. Selanjutnya ada dari Abi dari Year 9 Mandarin.
low budget Majapahit, alright? Let's get started. Before time, the kingdom of Majapahit. It was led by a young man who was told by the Xiaoyan honor. Oh yeah. And how do we know that this guy became the king of the first Majapahit? Let's get started. Go back to the beginning. See how it started. There was this king called Tamanagana. This man was very peaceful, right? Strong, independent. And then there was a drama coming yeah. through him. Ini gua. The teriyaki chicken eater, right? Iya. And what he did. This Chinese man tried to come in and say, hey, give your land. Yeah? Give me your land. This guy was like, nah, Don, I ain't giving no land, bro. I ain't giving no land. What do you mean you ain't giving me no land? Nah, because I don't want it, bro. So guess what? This guy got so mad, he decided to send a whole army to the land of Java. Yeah? But turns out, before the Jawa came, they decided to a person from Jayapatwa, yeah, this guy right here, decided to murder the king. That's right, murder the king right here. He got put down. What did that happen? For some reason, then this guy right here saw this and ran away as far as he can to a small village. Put the people there with their teeth murdered. So he decided to make a new kingdom in that same village. That's right. Majapahit, right here. Yeah! That's what I thought. Right here, they decided to make a new kingdom. A new era of the beginning right here. Peaceful warriors. With a lot of people, they decided to reinforce a lot of people in the village and became an army. And who knows, if he might become the fastest thing in this country. So, what happened when the Mongolians finally came to the land of Java? So, when the Mongolians came, the Mongolians decided, this guy think that he was his ally. They were his allies, right? So, they attacked Jayapatwa, this red-headed man right here. This guy, his allies, huh? They defeated Jayapatwa together. And when the soldiers decided to and they finally won by being together. So, the moment they wanted to celebrate their victory, they got ambushed by these the backstab, yeah? So, somehow, after they retreated from their land, they finally elected that this guy becomes their first king of Majapahit. Alright? That's all for you. Majapahit is played by a flute bar.
Thank you Kak Abi. Tepuk tangan untuk Kak Abi. Udah ya, langsung aja. Semuanya boleh. Yuk dulu ya. Yuk ya semuanya. Guys, ayo dong kita perhatiin yang lagi di depan nih, boleh nggak nih? Jangan berisik. Tepuk diam yuk. Tepuk diam. Jangan berisik. Peserta selanjutnya yaitu Safa dari Sabar Lutfi. Tempat dan waktu dipersilakan ya. Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Safa Putri dari kelas Sabar Lutfi. Dan hari ini saya akan menceritakan kepada kalian semua salah satu cerita sejarah kerajaan yang berada di Nusantara. Dan saya akan menceritakan sejarah tentang kerajaan Tarumanegara. Yuk, langsung saja kita mulai cerita kerajaan Tarumanegara ini. Berawal dari bentuk agama India dan benua Asia. Lalu pada saat itu Indonesia menjadi salah satu negara yang ajaran agama Hindunya pada saat itu sangat banyak, terutama di bagian tertentu di daerah di Indonesia. Dan kalian tahu gak sih kalau sebenarnya pendiri kerajaan Tarumanegara itu bukan berasal dari Nusantara loh, melainkan Maharishi Jaya Sinawarman yang berasal dari India. Maharishi Jaya Sinawarman pergi ke Nusantara untuk membangun kerajaan Tarumanegara. Beli dulu bakso, aku balik lagi anakku ke bawah. Pada saat itu dan negara yang berarti kerajaan, maka dari itulah dibentuklah kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Taruman ini adalah salah satu kerajaan tertua di Jawa Barat yang berdiri pada abad ke-4 sampai abad ke-7 Masehi. Kerajaan Tarumanegara ini didirikan oleh Jaya Sinawarman pada tahun 368 Masehi, lalu mencapai puncak kejayaannya di masa kepemimpinan Purnawarman atau cucu dari Jaya Sinawarman. Bukti adanya kerajaan Tarumanegara ini dapat kita temukan di daerah-daerah di bagian Jawa Barat loh. Salah satunya adalah prasasti. Prasasti ini adalah suatu tulisan yang diukir dalam batu yang biasanya menggunakan bahasa Sanskerta dan Melayu. Selain prasasti, kita juga dapat menemukan acak. Ini adalah contoh acak Cibaya 1 dan acak Cibaya 2. Acak ini adalah patung yang dipahat menggunakan batu menyerupai bentuk manusia maupun binatang. Dari prasasti dan acak ini, kita dapat mengetahui bahwa cara hidup masyarakat Tarumanegara pada zaman itu adalah dengan cara berburu, bertani, beternak, dan juga berdagang. Adapun 3 kelas sosial pada zaman Tarumanegara. Yang pertama adalah yang tertinggi, yaitu bangsawan. Saat itu memiliki pangkat tertinggi pada zaman Tarumanegara dan beberapa bangsawan itu memperbudak para rakyat biasa. Yang kedua adalah rakyat biasa. Rakyat biasa ini tidak memiliki pangkat yang terlalu tinggi, namun juga tidak memiliki pangkat yang terlalu rendah. Mereka berada di tengah-tengah dan dapat menjalani hidup seperti manusia normal pada umumnya, namun tidak menutup kemungkinan bahwa mereka akan dipergunakan oleh para bangsawan. Yang ketiga dan terakhir adalah yang paling mudah, yaitu adalah budak. Budak ini adalah kumpulan rakyat biasa yang biasanya dipergunakan oleh para bangsawan. Kalian tahu gak sih kalau pada zaman Tarumanegara terdapat peristiwa yang sangat berpengaruh oleh kerajaan Tarumanegara, yaitu adalah peralihan Chandra oleh Raja di Raja Guru dan pembangunan Sungai Gohati sepanjang 6.113 tombak atau sekitar 12 km oleh Purnawarman pada tahun ke-22 masa pemerintahan Kerajaan
mereka sangat kerajaan apa sih? Ya, betul sekali. Kerajaan Tarumanegara mendapat kerajaan Sriwijaya. Zaman itu juga bisa dan akan tidak bisa dikalahkan oleh kerajaan. Maka dari itu kerajaan Tarumanegara terpaksa harus runtuh. Karena itu yang bisa dapat saya sampaikan kepada kalian. Mohon maaf jika ada kesalahan, karena di sini kita akan sama-sama belajar untuk mencari kekurangan kita dan mengubahnya untuk menjadi lebih baik lagi. Terima kasih sudah mendengarkan cerita yang saya sampaikan. Saya Sabrina. Terima kasih Mas Sarah. Selanjutnya ada Valen dari Year 8 Faraday. Kalian waktu dan tempat dipersilakan. Si Malaikat untuk menggantikan suami yang lama bernama Raja Kartikeya Sima, dan Ratu Sima pun terkenal sebagai pemimpin perempuan yang keras dan tegas. Namun pada berkat kejayaannya, dan itulah yang membuat nama kerajaan kalian menjadi salah satu kerajaan hijau terkenal di seluruh dunia. Dan dia pun punya mas dan lalu pun kerajaan itu pun akhirnya kan nah lalu tiba-tiba datang sebuah raja kasih dan lalu pun raja kasih itu pun akhirnya mendengar tuh sebuah percakapannya oleh orang tua. Nah, lalu tiba-tiba dia menyamar sebagai seorang pejabat dan dia menarasikan koin emas itu di alun-alun kota untuk menaruh di tengah alun-alun, dan akhirnya dia pun Misi Ben, Nathan. Misi. Ayo jalan aja. Misi. Sini. Mau kemana? Ayo sini bawa aja. Dan habis itulah kerajaan dan sebuah kita kemajuan tanggal Sima pun terkenal sampai di negeri teman-teman, dan akhirnya mengusir seorang raja bernama Raja Kasih, dan Raja Kasih pun dan Raja Kasih akhirnya mendengar dan dia pun tidak sengaja menginjak emas itu, dan habis itulah diketahui oleh para pengawalnya dan langsung dilaporkannya kepada Raja Sima dan ditangkap dan langsung jadi, dan akhirnya Ratu Sima pun dan akhirnya Ratu Sima setuju untuk dan akhirnya para pejabat dan pengawal itu meminta keringanan untuk tidak menghukum Pangeran Narayan. Dan akhirnya pada suatu hari Pangeran Narayan tiba-tiba dia mengidap emas. Terus akhirnya Pangeran Narayan
Your Aid Maxwell, yaitu Cinta. Waktu dan tempat dipersilakan ya. Maju. Waktu dan tempat dipersilakan. Halo, nama saya Citra dari Your Aid Maxwell dan saya akan menceritakan legenda Roro Jonggrang. Pada suatu masa di tanah Jawa terdapat putri yang sangat cantik bernama Roro Jonggrang. Roro Jonggrang berasal dari kerajaan Prambanan. Ia dikenal dengan kecantikannya yang sangat mempesona. Tetapi di belakang kecantikan tersebut terdapat kisah penuh tragedi. Roro Jonggrang, Roro Jonggrang, Roro Jonggrang. Aku di sini untuk melamarkan cintaku kepadamu. Hah? Saya tidak bisa menerima lamaranmu. Kau pembunuh ayahku. Roro Jonggrang, Roro Jonggrang, aku janji bahwa cinta ini akan membantuku ke jalan yang benar. Saya tidak akan menyerah. Baiklah, kalau kau bisa, saya akan menerima lamaranmu jika kau membuat 1000 candi dalam satu malam. Saya menerima. Saya akan membuat 1000 candi itu dan saya akan memenangkan cintamu. Jadi Bandung Bondowoso mengumpulkan makhluk-makhluk halus untuk membantunya membuat 1000 candi. Saat malam tiba, dia langsung membuat candi-candi yang besar dan megah. Dia bekerja sangat keras dan sangat cepat. Roro Jonggrang yang melihat progres yang cepat sekali langsung cemburu. Ia pun ke pembantunya. Ayo kita bakar kayu-kayu kita untuk membuat api yang besar. Kita tidak bisa aku tidak bisa menerima lamarannya. Jadi Roro Jonggrang dan pembantunya ke desa dan mengumpulkan bahan-bahan untuk dibakar, lalu membuat api yang sangat besar. Api tersebut jelas-jelas dibikin di lokasi yang di sekitar timur, supaya saat Bandung Bondowoso melihat cahaya api dan suara-suaranya ribut dari desa itu, dia akan bingung dan tercandu. Bondowoso sangat kaget dengan Bondowoso kaget kalau waktunya hampir habis. Apa?
Apa bisanya? Saya masih punya waktu. Kok udah pagi? Kok sudah pagi? Saya tidak terima. Bandung Bondowoso lari ke Roro Jonggrang dan ia melihat api besar yang dibikin. Roro Jonggrang, kau menipuku. Kau akan menyesalkan ini. Aku mengutuk kamu menjadi batu. Bandung, tidak. Lalu Roro Jonggrang dijadikan batu arca untuk salah satu candi, untuk menjadi batu arca, patung arca, candi Roro Jonggrang. Terima kasih. Oh, iya. Terima kasih Jessica. Nah, selanjutnya Selanjutnya ada dari Year 8 Rutherford yaitu Ayla. Waktu dan tempat dipersilakan. Halo teman-teman semuanya. Selamat pagi. Nama saya Ayla Moretina dari Year 8 Rutherford. Hari ini saya akan bercerita tentang kisah legenda dari Jawa Barat, yaitu Nyi Roro Kidul. Pada zaman kerajaan Pajajaran, hiduplah seorang raja bernama Prabu Siliwangi. Suatu hari, Prabu Siliwangi tengah berburu di dalam hutan. Tanpa ia sadari, ia telah tersesat di hutan itu. Saat mencari jalan keluarnya, ia bertemu seorang sosok wanita yang cantik dan jelita. Wanita itu bernama Putri Kandita. Prabu Siliwangi pun bertanya kepada Putri Kandita, di mana arah keluar dari hutan ini. Putri Kandita pun berkata, aku tahu arah keluar dari hutan ini, tapi aku mempunyai satu syarat. Apakah itu kalau saya boleh tahu? Syarat itu adalah kamu harus menikahiku dan tinggal bersamaku untuk sementara waktu. Baru saya akan menunjukkan arah keluar dari hutan ini. Prabu pun merasa tidak rugi dengan syarat itu. Langsung pun ia menyetujuinya. Prabu Siliwangi pun menetap di rumah Putri Kandita hingga akhirnya mereka menikah. Beberapa hari telah berlalu, Prabu Siliwangi pun berpamitan untuk kembali ke kerajaannya. Ia khawatir jika rakyatnya akan merasa kesulitan jika rajanya menghilang terlalu lama. Berbulan-bulan telah berlalu. Prabu Siliwangi pun sibuk dengan pekerjaannya yang menumpuk semenjak ia hilang di hutan itu. Saking sibuknya, Prabu Siliwangi pun lupa untuk menjenguk sang istri di hutan. Tiba-tiba pada suatu malam, terdengar suara tangisan bayi di halaman belakang. Bergegaslah Prabu Siliwangi ke halaman belakang. Ia terkejut ketika menemukan seorang bayi di halaman belakang. Ia pun langsung menggendong bayi itu. Tiba-tiba muncullah sosok wanita. Wanita itu adalah Putri Kandita. Putri Kandita pun berkata, anak ini adalah putri kita. Anak ini adalah putri kita. Rawatlah dan jagalah anak ini selayaknya anak manusia. Sesungguhnya aku adalah dari kalangan siluman. Belum sempat bertanya, Prabu Siliwangi pun
terkejut menemukan bayi itu. Tanpa sempat bertanya, Putri Kandita pun sudah menghilang. Beberapa tahun telah berlalu, Putri Kandita pun sudah tumbuh menjadi gadis yang baik hati dan cantik jelita. Tapi di sisi lain, Prabu Siliwangi masih merasa sedih karena belum punya istri dan anak laki untuk menurunkan tahtanya sebagai raja. Akhirnya dengan persetujuan putrinya, Putri Kandita, ia pun menikahi Dewi Mutiara. Setelah beberapa bulan, Dewi Mutiara mengandung seorang anak laki-laki. Namun semenjak kehamilan, Dewi Mutiara menjadi ratu yang egois. Ia mempunyai banyak permohonan. Salah satu contohnya pada siang hari. Suamiku, demi kelancaran kehamilanku ini, aku ingin Putri Kandita keluar dari istana ini. Tentu saja, Prabu Siliwangi pun menolak permintaan itu. Akhirnya, dengan rasa kesal, Dewi Mutiara mengunjungi tukang sihir. Ia memohon dengan imbalan yang besar untuk mengutuk Putri Kandita dengan penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Pada malam hari, angin pun berhembus di kamar Putri Kandita. Angin itu berbau tidak sedap. Lalu, pada paginya saat Putri Kandita terbangun, ia merasa terkejut karena kulit tubuhnya sudah dipenuhi dengan bintik-bintik dan bernanah. Apa yang terjadi denganku? Kenapa dengan kulit tubuhku ini? Akhirnya pun, Putri Kandita terpaksa keluar dari istana ini. Mohon maaf semuanya, aku belum bisa melanjutkan cerita ini karena waktunya sudah habis. Terima kasih semuanya. Terima kasih Anda. Nah, lanjut aja nih ke musika selanjutnya kali ya. Kita dari main Lavoisier yaitu Kadina. Faradina Octaviani dari kelas Year 9 Lavoisier. Sebelum aku mulai bercerita, aku ingin bertanya sama kalian. Kira-kira hari ini aku akan membawakan cerita dari asal mana ya? Yowis, ketebak banget ya. Udah ya. Hari ini aku akan membawakan dongeng asal Jawa Tengah, yaitu tentang Arjuna yang sedang mencari jati diri. Lahirlah seorang pahlawan yang hebat dan gagah perkasa. Ia bernama Arjuna. Orang-orang mengenalnya sebagai pahlawan karena dirinya yang bijaksana dan penuh wawasan. Di sisi lain, dia merasa dirinya kurang hebat untuk menjadi seorang pahlawan. Padahal, orang-orang menilainya, Arjuna adalah orang yang hebat, dia adalah pahlawan.
tidak ada yang lebih hebat dari dirinya. Padahal, walaupun Arjuna sudah mendengar banyak sanjungan dari banyak orang, dia merasa dirinya kurang hebat. Di suatu hari, Arjuna mendapatkan panggilan dari lubuk hatinya untuk mempelajari kehidupan dan spiritualitas. Langkah kakinya membawakan dia ke lereng gunung Dieng. Di sana berdiri tegak candi Arjuna yang dipercayai sebagai tanah suci. Di sana dia mulai bermeditasi bahwa dia sedang mendekatkan dirinya kepada Sang Hyang Widi. Di saat yang hening, Arjuna merasa ada panggilan dari Sang Hyang Widi. Dengarlah Arjuna, dengarlah. Ketakutan itu adalah hal yang paling manusia. Begitu juga dengan kau, manusia yang hebat. Tapi di sisi lain, hanya kau yang bisa mengalahkan rasa takutmu itu. Setelah bermeditasi, Arjuna merasa kalau ia mendapatkan pencerahan dari Sang Hyang Widi. Ia merasa bahwa dia adalah orang yang hebat. Dia tahu bahwa dia adalah orang yang hebat. Dia senang banyak sekali orang-orang yang percaya padanya. Berdiri tegaknya candi Arjuna di Dieng itu sebagai bukti bahwa ada seorang pahlawan yang telah mencari jati dirinya. Dia seorang yang pemberani, percaya diri dan bijaksana. Kini candi Arjuna berdiri tegak sebagai bukti bahwa seorang pahlawan telah mencari jati dirinya. Matur nuwun. Nah, terima kasih teman-teman. Lanjut di peserta selanjutnya ada Alicia dari Your Seven Content. Alicia, waktu berpikiran. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Alicia Zahira Reza dari kelas Your Seven Content. Kali ini saya akan menceritakan sebuah sejarah terkenal di Pulau Jawa yang bernama Kerajaan Singosari. Pada zaman dahulu kala, abad ke-13 di Pulau Jawa, berdirilah sebuah kerajaan terbesar di Pulau Jawa yang bernama Kerajaan Singosari. Di bawah bayang-bayang Gunung Arjuna, terlahirlah seorang pemimpin yang penuh ambisi yang bernama Ken Arok. Ken Arok mempunyai ambisi sangat tinggi untuk menguasai daerah Sumatera, serta dia mempunyai cerita yang akan mengguncang seluruh Nusantara. Awal mula dari daerah Sumatera. Daerah Sumatera merupakan bawahan dari daerah Kediri, serta dia dipimpin oleh adipati yang sangat berkuasa yang bernama Tunggul Ametu. Tetapi ada satu kelemahan yang dimana membuat Ken Arok ambisinya tercela, yaitu salah satu istri tercantik Tunggul Ametu yang tak lain dengan nama Kenderis. Kenderis merupakan istri dari salah satu Tunggul Ametu dan serta dia memikat hati dari Tunggul Ametu. Nah, si Ken Arok ini merencanakan sesuatu yang sangat jahat dan kejam. Ia ingin membunuh Tunggul Ametu
dan aku persilakan. Hai. Okay, so thousands of years ago, before all of you guys were born, you weren't born, there was a land in island of Borneo. It is now called East Palmyra. The story begins with King Ashwapara. King Ashwapara established this kingdom. King Ashwapara established his kingdom in the river of the Mahaka River. The Mahaka River was the river of life, but also the lifeline. So people from other nations, they go to this place in the Mahaka River, and they take silks, gold, spices, and others, and exchange for the Borneo's love of Borneo. So as you can see, Ashwapara was a rebel. He was very generous, wealthy, he was also really powerful, but the most popular king was a King Ashwapara. It was actually his grandson, named Mulawarman. King Mulawarman was this incredibly powerful. Everyone respected him, everyone looked up to him, and his gesture of this was really great. He was so devoted by his people and the gods that he sacrificed 20,000 cows. Oh, 20,000 cows. And this grand gesture was cemented of his role to the legendary king. So, he wanted to do this not to show off his gods, but to ensure the kingdom's prosperity. And he also wanted the gods to smile down to create good life. So, anyways, Kutai was really heavily replaced by Hinduism. So, people come and go, and they went to Kutai, and Kutai became a hub of commerce and cultural ideas, and people always go there for trading stuff, and the local Burmese jungle, and it was great. But slowly, as time passes by, Kutai became defeated. At the 13th century, Islam spread across the Indonesian archipelago. So, therefore, a new society emerged in the same region. So, Kutai became in history. Kutai disappeared into history, actually. Kutai became this story that people always talk about. And after that, even though Kutai disappeared into history, its story was not forgotten. People always look up into the Sultanate. And also, there's this Yucatan, those tall pillars that we all learned in grade 6, right? Tall stone pillars that have ancient substance. Yucatan. And these Yucatans are silent witnesses of the legendary King Mulawarman and his ancestors. Terima kasih Azura. Terima kasih. Ya. Nah, gimana sekarang storytellingnya? Ya. Udah pada hafal belum nih? Aku sih lagu yang cantik. Jadi kita tutup aja. Oke. Terima kasih semua atas perhatiannya. Saya izin pamit, saya Zelda. Saya Cantik. Dan terima kasih sudah berpartisipasi dalam Book Week Day 2.